Oke teman-teman, ini baru di Jogja Anggur 3. Nah kemarin teman-teman ada yang bertanya ya, gimana cara meningkatkan kemanisan anggur. Nah cara meningkatkan kemanisan anggur tuh yang sederhana, gampang sekali teman-teman. Jadi kita mengurangi penyiraman ya. Ini pohon anggur kita, ini varian Rainbow ya. Kemarin ini berbuah 80 dompol dan udah satu pohon ini menghasilkan 2 juta lebih ya kemarin untuk petik buahnya ya. Ini pohon ini kira-kira sebulanan kita nggak siram ya. Jadi ketika pohon ini nggak disiram, otomatis kemanisannya akan meningkat. Nah teman-teman mungkin ada yang takut ya pohonnya karena kering atau karena kurang air akan mati. Sebenarnya enggak. Jadi dengan satu syarat, ini pas tanamnya di tanah aja ya. Jadi kalau tanamnya di pot menyesuaikan aja. Ini 1 bulan nggak kita siram. Jadi pohon ini tingkat kemanisannya sangat manis banget ya. Jadi ini kemarin buahnya banyak banget. Teman-teman yang belum menyimak videonya, ini videonya pas buahnya banyak banget. Itu video beberapa waktu lalu ya di pohon yang ini ya. Nah dengan cara kita mengurangi penyiraman, otomatis pohon tersebut kadar gulanya akan naik. Nah ini masih sisa 1 dompol di sini. Jadi kemarin yang buahnya banyak banget masih sisa di sini. Ini coba kita akan tes kemanisannya seperti apa ya, varian Rainbow. Dan pohonnya tetap masih sehat aja. Jadi ketika kita nggak lakukan penyiraman, pohonnya tetap sehat. Nah perlu teman-teman ketahui, ketika di luar negeri misalnya di Mesir atau Palestina itu penanamannya di pinggiran gurun ya. Jadi ketika airnya kurang, anggur ini tetap survive, dia tidak mati. Jadi itu adalah kelebihan anggur, walaupun menanam di tempat yang kekurangan air pun dia tetap bisa tumbuh dengan bagus. Nah itu salah satu cara untuk meningkatkan kemanisan, selain menambah pupuk kalium, tapi dengan mengurangi intensitas penyiraman ketika sebelum panen, itu meningkatkan kemanisan. Nah nanti kita siram lagi setelah pohon ini kita petik buahnya, lalu kita siram lagi. Dan setelah habis buahnya kita lakukan pemupukan untuk pohon ini untuk pembuahan selanjutnya. Nah teman-teman, ini masih ada sisa 1 ya varian unggulan kita Rainbow. Ini coba akan kita petik ya. Ini kenapa saya bilang unggul dan manis banget, jadi biar teman-teman tahu, kita akan tes break secara langsung ya. Jadi ini varian Rainbow sisanya. Jadi kita coba, ini ambil gunting. Kita potong. Nah ini variannya teman-teman. Jadi ini berumur sekitar 110 hari ya. Dari kita kemarin pembuahan sekitar 110 hari, mungkin naik turunnya ya beberapa hari aja, tapi sekitar itu. Tapi ini buahnya masih bagus banget ya. Oke, langsung kita review aja. Jadi kenapa kita mengurangi penyiraman? Yang pertama, kalau kita wisata petik buah, jadi kalau kadar air dikurangin, buah jadi lebih awet ya. Jadi tidak mudah busuk karena kandungan airnya otomatis dia akan rendah. Jadi buahnya awet, dia tetap nempel di pohon awet. Terus kadar gulanya dia akan naik. Jadi saya bilang tadi kenapa untuk penyiraman dikurangin itu
secara ilmiah dia akan meningkatkan kadar kemanisan. Jadi kita langsung coba aja untuk buahnya ini. Nah teman-teman, ini pohonnya ya, ini pohonnya Yumi Rainbow. Jadi udah hampir satu tangan saya ini, padahal berumur belum ada 10 bulan ini. Per hari ini belum ada 10 bulan. Nanti sekitar bulan September Oktober dia baru 1 tahun ya. Jadi ini udah pembuahan yang kedua untuk varian ini, yang khusus Rainbow ya. Untuk varian Rainbow pembuahan yang kedua. Ini buahnya. Jadi teman-teman yang kalau mau mencoba anggur paling manis itu berumur sekitar 100 hari lebih dikit ya. Di situ kadar gulanya akan meningkat, apalagi jika kita mengurangi penyiraman. Kita petik aja. Ini memang sengaja kita sisain biar bisa untuk review hari ini. Jadi kemarin tamu-tamu yang datang ke sini itu favoritnya makan buah ini ya, karena ini enak banget nih. Kita coba ya. Manis banget teman-teman. Jadi saya nggak bohong nih, ini manis banget. Mungkin bisa saya katakan ini anggur yang bener-bener enak ya. Ini untuk tingkat kemanisannya udah tinggi banget ya. Ini udah matang full, bijinya udah coklat. Jadi 110 hari matang full, bijinya coklat. Buahnya nih. Ini hanya buah sisa ya teman-teman. Kalau yang buah bagus-bagus kemarin udah dibeli tamu ya. Jadi udah videonya saya cantumkan di deskripsi pas petik buah ini juga ada. Ini buahnya tetap gede. Dia tetap nggak kempes, tetap kandungan airnya ada, tapi manis banget. Enak banget teman-teman. Pasti teman-teman kalau makan buah ini bakal ketagihan. Oke, langsung aja kita coba untuk uji tes kemanisannya ya. Oke teman-teman, nih langsung kita coba ya anggurnya, yang teman-teman dijamin masih nagih ini kalau makan nih, karena manis banget. Ini tetap masih kriuk ya, walaupun dia udah berumur 110 hari tetap masih kriuk. Kita oles di sini. Kita masukkan. Ini sampai 25 brick ya teman-teman. Ini langsung kita masukkan ya. Jadi degradasi warnanya mungkin nggak terlalu jelas ya, ini karena masuk kameranya agak susah. Jadi sampai 25 brick. Jadi kalau yang kondisi dia mengempis hampir jadi semacam kurma, kita tes bisa sampai 30 brick ya. Jadi kayak gula manisnya itu kalau yang udah mengempes banget. Tapi kalau yang masih utuh seperti ini sampai 25 brick. Jadi manis banget. Jadi agak susah ya. Mungkin agak sedikit kelihatan, nggak apa-apa. Yang pasti di sini saya memberikan review bahwa anggur ini bener-bener enak ya. Jadi manisnya sampai 25 brick untuk varian Yumi Rainbow. Dan pasti nanti ketika saya membuat kebun baru lagi, ini varian ini pasti saya tanam yang paling banyak ya. Ini mudah buah, gede, manis banget. Dia juga tahan banget nempel di pohon. Dan ketika dari coba teman-teman, mereka pada suka semua. Jadi udah banyak yang membuktikan bahwa varian ini enak. Nah itu tadi ya teman-teman, cara meningkatkan kemanisan. Yang jelas sebelum panen kita masuk pupuk kalium ya. Terus ketika udah mau panen, kita intensitas untuk penyiraman dikurangin. Jadi ketika intensitas penyiraman dikurangin, kadar gulanya akan naik, jadi dia manis banget. Dan bagusnya lagi kalau penyiramannya dikurangin, buahnya mulus, nggak mudah crack ya, karena kandungan airnya juga rendah. Nah ini yang kita review varian unggulan kita tadi juga Yumi Rainbow. Jadi pohonnya
mudah banget buah, jadi sangat manis sekali sampai 25 break. Jadi saya anggap ini varian yang favorit, jadi sangat recommended sekali. Jadi nanti kita akan memperbanyak varian ini untuk pembuatan kebun baru lagi, biar nanti bisa kita menghasilkan buah yang rainbow yang lebih banyak lagi, karena ini memang enak banget. Jadi itu dulu teman-teman, untuk meningkatkan kadar kemanisan. Jadi simpel sekali ya, tinggal mengurangi intensitas penyiramannya, nanti otomatis buahnya akan jadi lebih manis. Terima kasih teman-teman, nanti kita review lagi untuk jenis lain lagi dan untuk kegiatan lain lagi. Oh ya, untuk pohon ini di sini nanti setelah buahnya habis, mungkin dalam minggu depan nih habis semua, karena udah memang prospek luar biasa, terjual semua buahnya. Tinggal tinggal kita beberapa review untuk pohon yang udah matang banget. Setelah itu nanti kita pupuk lagi pohon ini. Nanti tetap di channel Jogja Anggur, kita akan pupuk menggunakan pupuk organik ya. Kita pupuk organiknya menggunakan rendaman daun bambu. Jadi unsur daun bambu itu bagus, nanti kita akan coba buat untuk review di kebun ini, biar mengurangi untuk pemupukan kimia. Jadi kedepannya kita akan buat. Oke teman-teman, itu dulu. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.